Selamat berjumpa kembali para murid. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kuat arus listrik dan tentang hambatan listrik. Partikel penyusun atom itu terdiri dari 3 macam. Ada muatan positif yang kita sebut dengan proton, ada muatan negatif yang disebut elektron, dan muatan netral atau neutron. Kurang lebih seperti ini permodelan atomnya. Jadi di dalamnya ada neutron dan proton, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Jadi yang bisa bergerak itu adalah elektron yang bisa bergerak bebas. Arus listrik didefinisikan sebagai muatan listrik negatif atau elektron yang berpindah atau mengalir karena adanya beda tegangan listrik. Tentunya elektron yang berpindah ini adalah elektron yang memiliki gaya ikatnya yang rendah, sehingga dia bisa bergerak dengan bebas. Tidak semua logam itu memiliki kemampuan sebagai penghantar yang baik. Jadi ada yang bisa sebagai konduktor, tapi ada juga yang dapat menjadi isolator. Itu karena memang sifat dari elektron, apakah dia mudah bergerak ataukah tidak. Sedangkan untuk arus listrik sendiri, itu didefinisikan sebagai elektron yang bergerak. Sehingga ketika ada elektron yang berpindah karena ada beda tegangan listrik, maka menyebabkan adanya aliran arus listrik. Seperti itu. Sehingga inilah yang terjadi sebagai aliran arus listrik pada aki yang sebagai sumber tegangan listrik. Nah, bagaimana dengan arah arus listrik? Arah arus listrik itu sebagai arah muatan dari tegangan tinggi atau potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Maka itulah yang disebut dengan arah arus listrik. Jadi, arah arus listrik adalah dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Sedangkan perbedaan antara beda potensial tinggi dan rendah ini, bedanya, nilainya, itu nanti disebut sebagai tegangan listrik. Sedangkan aliran elektron sendiri adalah aliran yang berasal dari potensial rendah. Tentunya demikian, karena elektron kan muatan negatif. Maka muatan negatif akan bergerak menuju ke muatan positif karena adanya gaya tarik. Sehingga kalau demikian bahwa arah elektron itu berlawanan dengan arah arus listrik. Tapi dalam konteks ini nanti kita akan fokus pada arah arus listrik sebagai arah dari I. Berarti arah arus listrik adalah dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Maka kalau di sini ya, yang warna merah ini adalah sebagai arah aliran elektronnya, yang warna merah ini. Jadi ketika elektronnya itu berpindah, maka di dalamnya itu akan muncullah arus listrik. Dan arah arus listrik adalah dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Definisi kuat arus listrik sebagai banyaknya muatan listrik atau elektron yang mengalir tiap detik. Sehingga kalau misalnya kita punya baterai, maka ketika elektron itu sedang berpindah menuju ke kutub positif, maka terjadilah arus listrik yang mampu menyalakan lampu. Semakin banyak muatannya, tentunya lampu akan menyala makin terang. Oleh sebab itu, kuat arus listrik dinyatakan sebagai banyaknya muatan tiap satuan waktu. Semakin besar nilai Q-nya, tentunya kuat arus listriknya pun juga semakin besar. Demikian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa beberapa bahan itu mampu sebagai konduktor listrik. Tetapi karena konduktor listrik itu tergantung oleh bahannya, maka bahan-bahan itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan menghantarkan berbeda itu karena adanya hambatan listrik di dalam suatu penghantar konduktor itu. Jadi meskipun konduktor itu memiliki tipe-tipe
dengan hambatan listrik yang berbeda-beda. Besarnya hambatan listrik ditentukan dalam suatu bentuk persamaan R sama dengan Rho dikalikan L per A. Di sini memiliki makna nilai dari hambatan listrik itu ditentukan oleh jenis bahannya. Jika nilai L-nya, panjangnya itu semakin besar, tentunya hambatannya pun juga akan semakin besar pula. Sama seperti ketika kita melakukan perjalanan dari Jember ke Lumajang dibandingkan dari Jember menuju ke Surabaya, karena jaraknya lebih jauh ke Surabaya, tentu hambatannya juga semakin besar pula. Nilai hambatan ini berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kalau luas penampangnya itu luas atau besar, maka arus listrik itu memiliki jalan yang lebar. Karena jalannya lebar, maka hambatannya akan semakin kecil. Itu pun juga bisa kita analogikan begini. Kalau Anda itu mau lewat suatu jalan yang sempit, tentu akan susah untuk bergerak. Tapi kalau Anda lewat pada jalan tol, hambatan jalan tol sangat kecil. Kenapa? Karena ukuran lebar jalannya sangat besar. Oleh sebab itulah, semakin besar luas bentangannya, penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Ini sebagai bagian-bagian dari R, L, A, dan Rho sebagai hambatan jenisnya. Ketika suatu hambatan listrik, dalam hal ini hambatan listrik saya anggap sebagai sebuah bola lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Kemudian ada alat ukur voltmeter. Ingat, voltmeter itu diukur atau memasangnya secara paralel, bercabang dengan lampu. Dan ampermeter, kalau ampermeter itu alat ukur kuat arus listrik, memasangnya harus secara seri, menyambung. Ya, jadi harus disambung seperti ini. Kabelnya diputus dulu, dimasukkan ke ampermeter, kemudian ada kabel yang keluar, dilanjutkan kabel berikutnya. Itulah ampermeter. Tapi kalau voltmeter itu ujung-ujungnya saja yang disambungkan. Sehingga kalau voltmeter itu kita lepas, lampu tetap menyala. Tetapi kalau ampermeter ini kita lepas, maka nanti lampu akan mati meskipun saklarnya disambung. Nah, hukum Ohm itu melakukan percobaannya begini. Ketika dipasang dengan baterai, kemudian saklar disambung, maka lampu akan menyala, dan ketika baterainya 2 volt akan terukur di sini 2 volt. Arusnya terukur 1 ampere. Bagaimana kalau baterainya kita tambah? Tentunya kalau baterai ditambah, lampu menyala lebih terang. Kenapa? Karena dengan penambahan baterai, tegangannya semakin besar dan arusnya pun juga bertambah menjadi 2. Jika ditambahkan lagi, tentu akan menyala makin terang. Tegangannya naik menjadi 6 volt karena baterainya ada 3, dan arusnya akan naik menjadi 3 ampere. Nah, percobaan inilah yang kemudian diteliti oleh Ohm sehingga dia mendapatkan kesimpulan hubungan tegangan listrik dengan kuat arus listrik itu bernilai tetap. Kita lihat di sini. 2 dibagi 1, 4 dibagi 2, 6 dibagi 3. Seluruhnya selalu bernilai tetap, yaitu 2. Nilai tetap inilah yang disebut sebagai nilai hambatan listrik dalam suatu rangkaian ini. Jadi hambatan listrik dalam suatu rangkaian ini yang nilainya selalu tetap. Dengan demikian, persamaan V per I sama dengan R bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan I kalikan dengan R. Dalam hal ini, jika nilai R-nya tetap, maka V-nya bertambah, nilai I-nya juga bertambah. Sama yang di sini tadi. Ketika baterainya bertambah, maka arusnya pun juga bertambah. Dalam bentuk grafik, hubungan V dan I digambarkan sebagai berikut. Sebuah garis lurus inilah sebagai nilai dari hambatan R-nya. Maka nilai V semakin tinggi, nilai I-nya pun juga semakin tinggi. Nah, gambar pada grafik yang pojok atas inilah yang dapat kita lihat bahwa nilainya adalah ketika V-nya 1, arusnya 0,5.
V-nya 2, arusnya 1. Sehingga memiliki perbandingan selalu tetap. 1 dibagi dengan 0,5, 2, dan seterusnya. Alat listrik ketika terhubung dengan sumber listrik, maka dia akan memerlukan energi. Dan besarnya energi didefinisikan sebagai besar muatan listrik untuk dipindahkan pada suatu tegangan listrik. Besarnya energi listrik suatu alat listrik dinyatakan sebagai V kalikan I dikalikan T. V sebagai tegangan listrik, I sebagai kuat arus listrik, dan T sebagai lama waktu alat listrik tersebut dihubungkan ke sumber listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, maka nilai dari V bisa kita gantikan dengan I kalikan R. Lihat kembali hukum Ohm tadi. Oleh sebab itu, maka persamaan dari energi listrik bisa menjadi I kalikan R, I kalikan T. Atau I kuadrat RT juga bisa. Sedangkan untuk konsep daya listrik dinyatakan sebagai P sama dengan W per T. W itu adalah energi dan T adalah waktu. Sehingga dengan demikian daya listrik dengan satuan watt sama dengan V kalikan I atau sama dengan I kalikan R kalikan I. Daya listrik memiliki satuan watt, sedangkan energi listrik memiliki satuan joule. Demikianlah pembahasan kita tentang listrik hingga pada komponen daya listrik. Selamat belajar.